Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kita akan mempresentasikan tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem manajemen restoran. Kelompok ini beranggotakan Agung Prasetyo dengan NIM 1034, Farhan Fadilah 1049, Bakti Yuda Wiradika Utama 1052, saya sendiri Rahmat Caturinto 1054, dan terakhir ada Ria Andriani dengan NIM 1133. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari kebutuhan fungsional oleh Bakti Yuda. Dipersilakan. Terima kasih. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa aja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Bisa mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada inputan tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu juga. Kebutuhan fungsional sangat bergantung dari jenis perangkat lunaknya, terus pengguna sistem, dan jenis sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Nah, kebutuhan fungsional dapat dicari dari pertanyaan, misal, apa yang harus sistem lakukan? Jawabannya adalah karena kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Dalam sistem manajemen restoran ini, kita akan membagi beberapa fungsional menjadi dua bagian berdasarkan bidang pemakaiannya. Kedua bidang tersebut akan dijelaskan oleh saudara teman saya. Dipersilahkan. Ya, kebutuhan fungsional pertama ada di bidang pegawai. Kebutuhan ini diarahkan kepada pegawai restoran yang mencakup kasir, pelayan, dan koki. Kebutuhan bidang atau pekerjaan tersebut ialah pegawai dapat melakukan login dengan username dan password, melakukan absensi, mendapat atau melihat jadwal kegiatan dari pegawai, memperbarui stok makanan atau bahan, melihat menu, memperbarui informasi menu bila menunya habis atau terdapat masalah, dapat melihat data pegawainya tersendiri seperti data absensi, data kegiatan, dan lainnya, dapat memasukkan nomor meja untuk pelayan, mengedit nomor meja yang sudah dimasukkan sebelumnya, dapat melihat rekap pesanan yang sudah dilakukan pelanggan, dapat melihat pesanan, dapat menambahkan pesanan, mengubah pesanan, terus mengupdate pesanan, mencetak informasi pesanan, dan dapat juga menambahkan data pembayaran pesanan. Selanjutnya adalah kebutuhan di bidang manajer. Dipersilahkan untuk Agung Prasetyo. Kebutuhan ini diarahkan kepada bagian seperti manajemen SDM, persediaan, dan keuangan. Kebutuhan fungsional tersebut adalah manajer dapat melakukan login pada aplikasi, lalu manajer dapat melihat isi data pegawai, lalu manajer juga dapat memiliki data pegawai, lalu manajer dapat menambahkan data pegawai juga, manajer dapat menambah data baru, manajer juga dapat mengedit menu, lalu manajer dapat melihat data transaksi yang dilakukan, lalu manajer dapat melakukan rekapitulasi bahan dalam bentuk tertentu, lalu manajer dapat melihat persediaan bahan, lalu manajer dapat menambah dan data persediaan bahan, manajer dapat
dari keluhan pelanggan dari pegawai serta menyampaikan solusi atau usulan. Lalu manajer juga dapat membuat laporan keuangan, bahan, dan absensi pegawai dalam perbulan. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional akan dijelaskan Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Secara umum, kebutuhan non-fungsional terdiri dari 4 macam, di antaranya usability, portability, reliability, dan supportability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan pada sistem. Yang pertama adalah sistem dapat dijalankan oleh software desktop dan mobile. Lalu yang kedua ada proses dari pengguna membuka sebuah page atau memproses data, menampilkan sebuah list data berlangsung maksimal 1 menit. Lalu yang ketiga, sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Lalu yang keempat, hanya dapat digunakan oleh pegawai dan manajer restoran. Lalu yang kelima, sistem menggunakan sistem keamanan yang bagus. Lalu yang keenam, sistem dapat mengenkripsi password pada login. Lalu sistem yang ketujuh, sistem menggunakan sistem operasi Windows untuk software desktop. Lalu yang kedelapan, sistem menggunakan sistem operasi Android untuk software mobile. Lalu yang ke-9, sistem membedakan hak akses user, pegawai, atau manajemen. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Cetudinto. Dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulannya adalah pada aplikasi ini kita membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam aplikasi manajemen restoran yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat aplikasi ini. Di samping itu, kita membuat laporan ini agar kita dapat bisa menerjemahkan dari hasil analisis kebutuhan yang kita lakukan pada materi sebelumnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah atau materinya kurang, mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.